semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat. Ketemu lagi di podcast Aksi Nyata #dari Kamu untuk Indonesia. Ada saya Herjino Syaputra, host untuk hari ini. Seperti biasa, jangan bosan-bosan, kita akan ngobrol banyak hal tentunya di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Buat yang baru nonton atau mungkin baru coba-coba nih untuk ngelihat podcast kita, karena memang baru ada beberapa episode, dan sekarang saya cuma mau jelasin sedikit bahwa podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini kita akan ngobrol santai, ringan, jadi kita chill aja, tapi tetap obrolannya berbobot dan bisa menginspirasi banyak anak muda di luar sana. Dan kalau kita bicara movement dari Kamu untuk Indonesia ini digaungkan melalui podcast ini, mengangkat jadi tiap episodenya beda-beda tema dan beda-beda narasumber. Kalau narasumbernya sendiri, Juno bisa bocorin ini nggak cuma toko, tapi ada juga komunitas milenial. Jadi mereka atau Gen Z yang memang punya kontribusi bergandengan tangan dengan bekerja nyata untuk Indonesia. Nah, kalau kita bicara platform, jadi teman-teman di Ruba ya, dimanapun lagi di tempat kerja, nggak harus susah-susah nontonnya, karena kita ada 7 platform untuk nonton YouTube podcast kita ini dari Kamu untuk Indonesia. Ini ada di Instagramnya Partai Perindo @partai_perindo, ada di RCTI Plus juga, Okezone, and then Sindo News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan juga website-nya Partai Perindo. Nah, gue juga mau sapa dulu nih untuk beberapa teman yang baru gabung di podcast kita. Jadi kalau nanti nonton, silakan tulis namanya dari mana, daerahnya mana, pengen tahu aja nih kira-kira udah sampai mana ya, dari Sabang sampai Merauke. Dan kita nggak cuma ngajak nonton doang atau dengerin obrolan, nanti juga ada Rp500.000 masing-masing untuk satu orang, Rp100.000 ini voucher yang nantinya saya akan bagiin. Ini menarik sekali, caranya gampang, cuma nonton terus nanti kasih quote, kira-kira quote apa yang cocok untuk obrolan kita, yang memang pas atau relate dengan obrolan kita hari ini. Nah, nanti akan dapat e-voucher belanja gratis. Dari sekarang teman-teman coba bisa mungkin create some words atau beberapa kalimat nantinya untuk quote. Nah, tema kita hari ini seru banget ya. Ini something that I do really love. Belinya tuh kadang di abang-abang pinggir jalan, atau ya di mall juga udah ada sih sebenarnya, cilok. Nah, ini relate to cilok. Ada Kang Cilok jadi artis TikTok terkenal. Itu tema kita untuk hari ini. Tanpa berlama-lama, gue udah ngobrol tadi sebentar ya sama Lukman Nurja. Bener ya? Bener. Oke, manggilnya apa nih? Halo Kak Jinu. Halo, apa kabar Lukman? Oke, kita dari Jawa aja ya, salamannya ya. Tepuk tangan dong buat Lukman. Oke, Lukman. Ya, Kak. Kang Cilok jadi TikTokers. Waduh, ini seru banget ya. Tapi kamu memang data dari tukang cilok gitu? Iya, bener. Dari tukang cilok. Oke. Kenalan dong dikit buat teman-teman kita yang nonton. Silahkan. Halo buat semuanya, saya Lukman Nurja, pedagang cilok yang sekarang katanya viral. Katanya viral. Saya tinggal di Depok Sawangan. Waduh, dari Depok City nih ya, jauh-jauh nih ke Jakarta. Lukman, kalau bicara mengenai kesibukan sekarang ngapain aja? Kalau sekarang sih, sekarang ya. Kalau sekarang syuting iklan, endorse gitu-gitu aja. Seru banget ya. Iklan, udah berapa iklan? Banyak? Aduh, banyak. Iya. Buat TV juga atau buat sosial media? Sosial media. Yang kamu rasain, pertanyaan pertama ya, sebelum aku ke beberapa video. Aku punya beberapa video nih soal Lukman dan juga aktivitasnya. Tapi pertanyaan pertama, dari tukang cilok sekarang, let's say naik kelas lah ya, jadi TikTokers, punya banyak followers, main iklan untuk sosial media. Apa yang kamu rasakan? Seneng sih. Seneng? Iya, seneng, terus bangga juga, dan gak nyangka. Oke. Dan sebelum jadi tukang cilok, kegiatannya ngapain? Dulu sempat kerja. Oke. Kerja apa? Tahu nggak? Kayak kalau bahasa kasar itu kan kenek ya, tapi kalau modernnya itu kayak kondektur di busway. Kondektur di busway. Itu sebelum viral? Belum viral. Oke. Itu berapa lama? Nggak lama, kurang lebih ya 1 tahun. Oke. Terus kenapa dari busway ke dulu tuh dateng yang namanya Skopit. Kopit. Skopit. Benar, Skopit ya. Koronces ya. Nah, karena itu akhirnya Lukman
kan kontrak ya. Iya. Habis itu berhenti. Oke. Nah, gimana caranya? Lukman tetap mendapatkan pendapatan buat keluarga, ya udah berjualan. Oke. Awalnya tuh jualannya bukan jualan cilok. Oke. Lukman kan hobinya masak kan? Oke. Ya hobi masak, jualan kayak ceker mercon, seblak kayak gitu-gitu. Cuman memakan waktu sama tenaga karena yang mencari duit tuh Lukman sendiri. Oke. Nah, bapak, ibu, ade tuh kalau ade tuh emang khusus buat sekolah. Maksudnya dia kayak bantu paling cuma gitu-gitu doang kan. Kalau bapak emang kerja serabutan, dia nggak ngerti dunia masak-masak itu nggak ngerti. Jadi Lukman bener-bener jualan sendiri, dagang sendiri, dan itu memakan waktu. Nah, akhirnya Lukman berpikir nih, gimana caranya kerjanya simple tapi mendapatkan rezekinya sama gitu. Akhirnya Lukman mikir jualan cilok. Berarti jualan itu atau masak-masak itu setelah kelar tadi jadi kondektur ya? Iya. Karena berarti kamu harus ya kadang kita juga bahwa ada berkah ya di balik semua yang kadang kita anggap musibah atau sesuatu yang kita anggap wah ini nggak beruntung gitu. Ternyata COVID mendatangkan rezeki lainnya loh Lukman. Coba kalau nggak ada COVID kamu nggak kelar di kondektur ya kerjanya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih panjang soal tadi hobi kamu dan segala macam, ini nggak afdol ya karena jujur aku pun baru sekilas ngelihat video yang viral itu. Makanya aku penasaran, mungkin yang di rumah juga atau yang lagi nonton, kira-kira ini Lukman yang mana ya yang viral, yang prank cilok itu nggak sih, yang kira-kira yang seperti apa? Kita lihat, ini ada VT-nya. Oke, wah. Jadi flashback. Itu ibaratnya titik awal ya, iya, ketika mulai viral dan segala macam. Tapi sebelum kita bicara viralnya, ini beneran ditipu? Bener. Oke, jadi dan kenapa waktu itu kepikiran saya mau ini deh bikin apa istilahnya story atau konten gitu. Kenapa? Nah, mungkin kebanyakan orang tuh mikirnya sebuah settingan karena berbentuk satu video. Nah, di sini bisa diklarifikasi. Jadi Lukman itu jualan cilok kan nge-share nomor telepon kan, keluar share di sosial media, mulai dari Instagram sampai WA. Nah, yang order tuh nomor-nomornya nggak dikenal kan, ya, seperti biasa aja, ada pesanan 10, 3, 2 kayak gitu kan. Nah, kebetulan ini pas banget pesanan 5. 5 itu kan harganya kan 25.000 kan, satu bungkusnya itu 5.000. Baik. Nah, pas Lukman datang ke lokasi itu kurang lebih nunggu 1 jam. 1 jam Lukman masih nunggu karena Lukman masih berpikiran positif bahwa mereka orang itu pasti di jalan atau ada apa gitu. Pas sudah kurang lebih 30 menit atau sejam 30 menit, nah Lukman langsung pulang. Dan itu Lukman menyimpulkan bahwa itu adalah dikerjain sama orang. Nah, kebetulan kan jadi tidak menyalahkan sekitaran situ atau gimana, karena kan itu posisinya komplek kan atau perumahan, mungkin ada orang yang iseng sirik atau gimana kan Lukman nggak tahu. Nah, Lukman dikerjain. Nah, Lukman baru inget nih bahwa dari pagi sampai sore tuh Lukman ada story kan, Lukman gabungin berbentuklah satu video, dan itu ngeditnya juga itu sambil nangis. Jadi beneran 25.000 kan dulu ya, itu pas lagi Lukman dulu tuh berarti banget karena cilok tahulah berapa sih keuntungan dari dagang cilok kan. Itu berarti banget. Akhirnya terbentuk satu video dan Lukman tuh caption-nya itu kayak terima kasih telah mengerjain kami rakyat kecil. Jadi uang 25.000 itu sangat berarti bagi kami rakyat kecil kayak gitu. Dan itu ternyata sampai ke seluruh masyarakat dan videonya langsung viral. Dalam waktu 1 jam atau 2 jam itu kurang lebih nonton 1.300.000. Dan itu disupport banyak banget oleh ojol itu banyak banget yang support. Perasaannya ketika tahu itu viral, Lukman, ketika ya tadi 1 jam, 2 jam sampai besoknya jutaan lagi, itu apa yang Lukman rasain? Yang kaget aja. Kaget. Nervous nggak sih atau aduh malu nih gue gitu? Ada nggak? Enggak, jadi kaget aja. Kok bisa gitu? Komennya ribuan, like-nya puluhan ribu gitu. Nggak nyangka aja. Dan akhirnya kan didatengin kayak apa sih itu yang bawa-bawa kamera sama mic? Reporter. Iya, itu kerjaan saya sih. Reporter. Oke, akhirnya ada liputan dari TV gitu. Oke. Jadi
Setelah itu masuk koran-koran media, koran-koran online kayak gitu, kayak detik.com segala macam. Oke. Seru ya, bahwa tadi Lukman, pelajaran yang kita bisa ambil bahwa ketika kita lagi dalam situasi yang mungkin kurang beruntung ya, harus sabar ya. Iya. Sabar, terus tetap ikhlas juga. Itu mungkin kamu ketika tahu ditipu, sempet ini nggak sih? Ya udahlah gitu. Iya bener. Nggak Jadi, apa-apa. ya awal nangis dulu lah. Iya. Kan Nggak apa-apa. lumayan gitu. Cowok nggak apa-apa nangis, santai. Udah, emang. Sedih banget. Terus ya udah sabar aja, ikhlas gitu. Pasti bakal ada gantinya, dan ternyata Betul. bener ada gantinya 10 kali lipat. Luar biasa, karena ketika punya masalah yang tadi Kak Juno sebutin ya, bahwa ikhlas itu paling penting, sabar dan Sabar, tetap ikhlas. setelah itu jangan nyerah. Bener. Ya, karena kalau kita ya nangis nggak apa-apa, Nggak apa-apa, nangis, iya. down segala macam itu kayak proses buat kita, kata orang ini healing ya, buat kita ya udahlah menerima kenyataan tadi. Tapi pelan-pelan tadi ternyata bener kan, ada bahasa Depoknya tuh blessing in disguise. Apa artinya? Berkah yang tidak tersembunyi, berkah yang tersembunyi. Oh iya. Oke, Lukman, tapi seru ya bahwa tadi itu juga kaitannya dengan kreativitas. Sekarang tuh kalau kita juga pinter-pinternya kita ya, kalau bikin konten segala macem ya, asal jujur dong, jangan bohong, nggak boleh bohong, apalagi setting, apalagi punya dampak negatif, pamer-pamer, oh no way ya. Jangan Lukman, karena kita punya tanggung jawab nggak sih? Siap. Lukman nyadar nggak sih ada banyak anak muda atau anak seumuran Lukman atau yang di bawah Lukman yang ngelihat Lukman yang mikir, wah aku mau kayak gitu deh gitu ya, atau aku mau bikin konten kayak gitu, dan mereka kan kalau kita ngasih influence yang jelek, kebayang nggak berapa orang yang kita bikin jelek gitu, ngerti nggak? Makanya itu kenapa kita harus punya tanggung jawab Lukman sebagai konten kreator. Iya, makanya Lukman tuh bikin video yang selalu yang positif gitu, nggak boleh negatif, karena ada kayak visi dan misi juga sih, jadi kayak ada tujuan. Oke, baik. Jadi kan Lukman itu kan, kalau Lukman kan kalau yang dulu ya, kalau dulu kan berpikiran kayak anak muda milenial zaman sekarang kan tuh kayak gengsi kan. Betul. Dia lebih mementingkan gaya daripada karyanya, ya kan, dia gengsi, apalagi sama orang tua yang orang tuanya taruh yang kerja serabutan, malu mengakui orang tuanya kayak gitu ya kan. Nah, gimana caranya nih Lukman menginovasi atau memberikan inspirasi kepada mereka semua anak muda milenial zaman sekarang, lebih sayang sama orang tua, jangan pernah gengsi apapun pekerjaannya, terus selalu hidup sederhana, cuma itu aja. Karena kan anak-anak muda kadang malu ya, orang tuanya kerja apa dan pengennya gaya-gaya, padahal nyari uang susah banget ya. Goceng tuh ya ampun bukan hal yang mudah ya Lukman. Kalau yang udah kerja tahu rasanya gimana mengapresiasi atau menghargai uang yang kita punya. Nah Lukman, tadi kita bicara cilok, ini aku mau ngajak teman-teman juga ngelihat waktu Lukman jadi kondektur. Waduh seru banget. Ini kita lihat dong. Oh, ada gini-gini juga ya. Ini ngapain sih Lukman? Ya joget-joget aja, iseng-iseng aja main TikTok. Asik. Itu berapa lama jadi kondektur? Lebih 1 tahun. 1 tahun. Masih sekolah atau seperti apa itu? Udah lulus. Udah lulus. Kamu background apa ya? Pendidikannya apa? Kalau boleh tahu. SMA. Oke, SMA dan langsung kerja dulu kondektur. Oke, terus berhenti jadi Kang Cilok. Oke. Nah, kalau tadi kan Kang Cilok kita udah cerita nih suka dukanya ya. Tapi walaupun masih sedikit, tapi nanti kita bedah lagi. Kalau kondektur, apa yang pengalaman yang mungkin Lukman nggak bisa dilupakan waktu jadi kondektur busway? Satu aja tuh gimana nih? Satu aja lah. Pengalaman ya. Jadi Lukman itu kan jaga halte kan. Nah, halte itu kalau jam pulang kerja karyawan nih kayak jam 5. Itu langsung banyak ya gitu. Nah sedangkan Lukman kan kecil ya, maksudnya udah kecil, mereka pada tinggi-tinggi, gede-gede. Ya udah, di tengah-tengah mereka semua. Jadi ya udah dia naik sendiri aja, tanpa Lukman ngarahin tuh. Pengalaman kayak lucu juga, tapi sedih juga. Karyawannya ketutupan. Baik, dan itu 1 tahun ya jadi kondektur. Iya. Rutenya mana? Keliling semua. Ragunan Monas. Monas. Waduh, seru ya. Seru. Jalan-jalan mulu tiap hari. Jalan terus naik bus. Tapi Lukman, kalau aku lihat ya, bekerja di usia dini ya, itu tuh something yang sangat nggak semua orang mau dan nggak semua orang bisa gitu ya. Dan beruntunglah untuk mereka yang mau memulai dari awal ya Lukman. Apalagi karena kita mungkin hidup dari sesuatu yang
terbatas Bener. gitu, nggak punya banyak ya fasilitas keuangan seperti itu. Iya. Nah, apa yang kamu pelajari atau hikmah apa yang bisa kamu ambil ketika kamu memulai sesuatu dari kecil udah kerja? Apa yang bisa kamu mungkin kasih ke teman-teman bahwa ya hikmah dari bekerja? Hikmah dari bekerja. Aha. Sejak dini kalau menurut Lukman sih ya, yang Lukman alami ya, kita lebih jadi mandiri. Betul. Mandiri. Terus yang kedua, kita lebih dewasa. Nah, yang ketiga, kita bisa memanage uang. Iya. Bener. Jadi bener tuh. Jadi Lukman tuh cuma kasih sedikit aja. Jadi kalau dia bilang umur lu muda, tapi kok sifat dan karakter lu kok dewasa. Banyak yang bilang kayak gitu. Karena mungkin dari yang tadi Lukman bilang, Lukman lulus sekolah langsung kerja. Nih Lukman, ini banyak orang kadang anak-anak nggak sadar ya, di sekolah ya emang kita belajar ya, Iya. kerja akademis, ngejarnya akademis. Tapi kalau ketika kita sambil kerja, ada hal-hal yang nggak kita dapat di sekolah. Bener. Kayak bagaimana kita mengerti orang dalam tadi profesional dalam bekerja, sabar ya ketika dikritik, dimarahin gitu, dan juga mental. Kebangun nggak sih menurut kamu? Kebangun kan? Kebangun banget. Beda sama anak yang cuma sekolah doang, ya, sama anak yang sekolah dan sambil kerja atau yang kuliah sambil kerja, pasti mentalnya beda dan lebih siap kadang ketika untuk menghadapi banyak keadaan. Waduh, seru tuh. Jadi nggak ada salahnya Lukmannya kalau kita bisa sambil bantu orang tua ya. Bener. Aha. Tapi asal tadi sekolahnya tetap prioritas. Oke. Nah, kalau bicara mengenai sekarang TikTok influencer dan masih nggak sih jualan cilok? Ya masih lah. Masih. Siapa yang jalanin sekarang? Adek. Kenapa nggak kamu? Sibuk. Asik. Asik, sibuk. Seberapa sibuk sih Lukman tuh sekarang nih? Kalau boleh tahu nih, sehari tuh ngapain? Misal sibuknya tuh gimana? Sibuknya kalau pagi nih ya, jam 9.05 udah bangun, sholat, habis itu mandi, jam 7 udah prepare, jam 9 kalau ada visitor, kita visitor, itu pulang bisa jam 12. Visitor apa nih maksudnya? Toko. Oh, jadi kan endorse itu nggak cuma produk yang datang, tapi bisa visitor ke lokasi tersebut juga. Nah, itu bisa visitor atau endorse kan. Nah, setelah visitor pulang endorse baju-baju atau produk yang ada di rumah. Nah, habis itu kalau misalkan kayak ada acara di luar, itu kita pergi lagi berangkat. Nah, belum lagi ngedit, belum lagi konten, belum lagi buat YouTube, semua aplikasi lainnya. Jadi nggak cuma main satu aplikasi doang, jadi banyak. Batuk. Serius itu, seharian begitu. Itu kenapa ciloknya diadek dulu ya, nggak kepegang ya. Jadi ada rencana sih buat melebarkan sayap di usaha juga. Jadi kayak cilok. Cilok itu bakal di kayak cabang-cabang gitu. Kok kepikiran ya udah jadi influencer TikTok gitu. Kenapa mau usaha? Karena gini, menurut Lukman sendiri ya, di dunia entertain ini kan Lukman nggak tahu nih kapan masa berlakunya ya kan. Kalau lagi dia naik daun ya terus naik gitu, tapi ya mudah-mudahan panjang lah ya. Makanya di sana Lukman harus punya siapannya. Tadi Lukman bilang kita lulus sekolah langsung bekerja tuh punya bisa memanage, atau manage sih bahasa. Iya benar. Ya itu ya. Manage duit. Iya betul. Jadi ya tapi duit kayak buat cadangan tabungan. Jadi aja. istilahnya pikiran untuk ke bisnis tuh ya karena tadi ya udah pernah kerja. Dia ngerasa ya Lukman bahwa uang tuh harus muter. Uang harus muter. Nggak cuma itu doang sih. Lukman ada kayak Lukman kan ngerasain kan kayak lulusan SMA tuh susah banget nyari kerja. Nah di situ Lukman kalau misalkan cabangnya banyak bisa mempekerjakan yang lulusan SMA, SMP, SD. Nggak niat mau lanjut sekolah lagi? Enggak. Kenapa? Ya mungkin nanti, nggak hari ini. Peter Pan kali. Mungkin setiap orang punya pertimbangan masing-masing. Tapi kalau Lukman sekarang lihatnya ini bicara peluang loh Lukman. Kalau sekarang kamu lihat peluangnya bagus, kenapa nggak diterusin dulu? Kan kalau udah punya modal, insya Allah. Sekarang lagi fokus ke AD dulu. Jadi kamu sekolahin dulu sempet kuliah. Sekarang sekolahin adik dulu. Wah, kuliah. Waduh. Makanya nggak mau bentrok gitu. Jadi adik aja dulu fokus, lulus baru dah. Soalnya punya adik 2. Jadi biar adik-adik dulu nih. Berarti dan katakan sekarang kamu semua yang membiayai keluarga. Bener. Rasanya gimana tuh? Ya suka dukanya banyak rasanya ya manis-manis pahit. Bangga nggak sih? Bangga lah. Bangga ya? Waduh. Aku juga pasti apresiasi sih sama siapapun yang tulang punggung keluarga ya. Apalagi masih muda. Itu tuh nggak gampang. Dan
kita tahu anak-anak muda di luar sana tuh kadang pengennya instan. Bener. Pengennya cepet kaya, cepet banyak uang gitu ya. Padahal nggak gampang. Dan itu juga yang sering kita lihat nggak sih Lukman sekarang dipertontonkan di sosial media. Gimana anak-anak kita pamer gitu. Bener. Ya. Itu yang udah keturunan kaya ya? Mungkin ya. Iya. Grazi nggak sih? Tapi ya sudahlah. Tapi menurut kamu ya, kalau kita bicara mengenai habit nih ya, kamu tahu kan sosial media tuh luar biasa kekuatannya. Dan kamu juga salah satu istilahnya produk dari sosial media dan akhirnya teman-teman banyak yang mengenal kamu. Dari Lukman sendiri, gimana sih kita sebagai anak muda ya, kamu juga sebagai influencer ngelihat bahwa kita tuh jadiin sosial media kita, TikTok kita, entah itu Instagram, itu sarana yang positif. Apa yang menurut kamu yang bisa kita lakukan agar sosial media kita tuh punya dampak yang baik untuk orang banyak? Kalau menurut Lukman sendiri sih ya, kita harus punya kayak rasa sih dari diri kita sendiri ya kan. Nah, ketika kita udah punya rasa dari diri kita sendiri buat orang lain, itu secara otomatis pasti konten-kontennya bakal positif gitu kalau menurut Lukman sendiri. Nah, terlebih lagi ya kayak settingan, kayak bohong, karena yang tadi Kak Juno bilang itu harus dipertanggungjawabkan. Betul sekali. Karena ya tadi kalau kita punya rasa ya punya hati, ya apapun yang kita lakukan kan pasti kita pasti nanya nih sama diri kita, oh ini benar nggak ya? Ya. Apalagi yang kita tampilkan di publik untuk seorang influencer ya, public figure lah ya seperti itu, pasti ngerasa wah ini dampaknya apa sih buat orang yang nonton. Benar. Gue nggak mau yang nonton nanti jadinya sombong atau apa. Nah, itu yang berarti kita balik lagi ya Lukman ya ke kitanya ya, ke diri kita sendiri. Bagaimana kita tadi tanya hati deh ya, apa yang kalian mau posting, kalau itu ya benar yang udah ya kalau yang pamer-pamer segala macam udah banyak contohnya dan selimpet. Jadi ada teman-teman sebenarnya bisa belajar ya dari apa yang kita lihat sekarang ya, nggak perlu disebutin bahwa sesuatu yang sifatnya superficial, duniawi atau segala macam itu ya sementara ya. Yang paling abadi itu adalah tadi cinta, kasih sayang ya, bagaimana kita meninggalkan legacy ya, image yang baik. Terima kasih Lukman atas pidatonya. Tapi seru ya Lukman bahwa itu keluar kata-kata itu dari seorang kamu. Umur kamu berapa sekarang? 22 yang tadi sudah punya lumayan banyak pengalaman, dan itu semoga bisa diserap sama teman-teman kita yang nonton hari ini. Nah, kalau bicara mengenai konten nih ya, oke, Lukman sendiri sebelum aku ada satu konten tapi katanya yang paling banyak ditonton. Tapi sebelum aku ke video kita ya, VT kita, konten apa sih yang sekarang Lukman banyak bikin di TikTok? Banyak di TikTok, pertama konten bareng si Bapak. Okay. Nah, yang kedua Lukman sekarang udah mulai konten berbagi. Nah, cuma itu aja sih yang Lukman bikin sekarang. Sama si Bapak ini apa? Kadang isinya tentang apa? Tentang kayak rasa sayang sama orang tua gitu. Jadi emang awal itu kan emang konten bareng Bapak terus kan, bareng Bapak. Jadi pedagang cilok konten yang jadi gini, dulu tuh ada viral di iklan tuh di koran online. Jadi pedagang cilok yang sayang sama keluarga. Gitu. Terus pedagang cilok yang konten kreator yang sayang sama Bapak. Gitu. Kenapa kita harus sayang sama Bapak? Ya karena orang tua. Yang tadi Lukman bilang, anak muda milenial sekarang tuh aku sengaja nanya karena kadang kita sama orang tua tuh kayak bener kata kamu, ada kayak gap ya, ada kayak malu gitu kan, ada apalagi mengungkapkan rasa sayang itu kan malu kan, gengsi abis sih. Baik. Dan tadi endorse juga ada pasti ya konten-konten itu. Ada, itu dicampur. Nah, dan berbagi ini yang menarik nih. Aku dengar ini berbagi udah banyak yang nonton ya. Berapa juta nih? 15 juta. 15 juta. Gila. Oke, Lukman, kita coba lihat dong yang 15 juta viewersnya ini kontennya seperti apa. Let's see. Take a look. Oke. Karena hari Jumat kita prank ojol nih. Kita kasih dia uang 5 juta. Pak, kita prank ojol Pak, karena hari Jumat kita kasih uang 5 juta. Kita cari pesanannya dulu guys. Sambil nunggu abang ojolnya, kita ngelap nangkep dulu nih. Kita kasih kejutan buat abang ojolnya. Bentar, saya aja yang situ ya. Abang ojolnya deg-degan. Bang, Sophie ya?
Ah. Ambil aja. Kebetulan emang lagi ngadain Afrika. Ini rezeki. Kebetulan dapat rezeki. Makasih ya. Kuat dan raga, peluk dan cinta, semoga abadi, cinta selalu. Oke, itu yang 15 juta viewers ya? Iya. Luar biasa. Kontennya berbagi. Iya, sekarang Kenapa? mulai muncul konten. Kenapa bikin konten-konten begini? Alasannya? Alasannya ya karena Lukman pernah ngerasain di bawah gitu. Nah, terus udah gitu kan Bapak selalu bilang ada 2,5% itu milik orang lain dari harta kita. Betul. Jadi dengan penghasilan Lukman ya Lukman kumpulin aja gitu. Jadi Lukman ada kayak tabungan keluarga, Oke. tabungan jajan, terus buat orang lain. Wow. Buat orang lain. Iya, buat orang lain Oke. yang benar-benar membutuhkan. Nah, kalau bikin konten-konten begini, kalau aku lihat tadi Lukman sempat berkaca-kaca ya ngelihatnya ya. Ya, Kenapa sih Lukman? Sedihnya kenapa? Ya, dulu kan Lukman di bawah kan, sekarang bisa berbagi gitu. Oke, it's okay. I know. Karena kita nggak gampang ya Lukman untuk Iya. mungkin banyak orang nggak paham bahwa ketika kita pernah di bawah ya, untuk bertahan survive itu nggak gampang, right? Susah, Susah ya, berat. berat. Orang kan taunya yang Lukman sekarang, nggak tahu dulunya kayak gimana. Dan orang ini yang kadang kita lihat, orang tuh kadang lihatnya dari hasil, padahal proses Bener. mereka nggak pernah tahu kan. Bener. Oke. Nah, kalau Lukman, apa sih hal yang menurut Lukman saat ini yang menjadi penyemangat Lukman dalam berkarya, bikin konten, bikin ya siapa atau sosok kah atau apa yang membuat kamu tetap semangat? Bapak sih, Bapak sama Mama. Kenapa? Berarti itu nggak apa-apa. Nangis saja, santai. Jadi yang bikin semangat sih Bapak sih sama Mama. Yang bikin semangat ngonten. Padahal kan yang tadi Kak Juno tahu lah kerjanya kayak gitu muter terus ya kan. Tapi ada sih Lukman di titik jenuh dan capek. Dan Lukman tapi mikir ke Mama, Bapak Betul. gitu. Karena kalau Sama adik. orang ya sebagai anak ya Lukman. Balik sih. Nggak gini Lukman, sorry Lukman ya. Kadang ya kita orang lihat anak tuh ya kita punya tanggung jawab ya sama orang tua ya. Karena mereka sudah tadi sekolahin kita, membesarkan kita, ngelahirin kita, dan itu jadi kayak semangat kadangnya Lukman untuk ketika kita capek. Tapi Lukman sering kan capek? Sering Banget. Iya, sampai banget dah capeknya. Dan itu orang tua yang selalu jadi alasan Lukman gue terus lanjut gitu ya. Pernah nggak sih Lukman ngerasa bahwa apapun yang Lukman sekarang kerjakan itu tadi bahwa bukan akhir, akan ada terus untuk orang tua? Lukman capek itu kan kerja ya buat orang tua kan. Nah yang bikin sedih tuh giliran Lukman udah kayak gini, Mama tuh meninggal gitu. Nah. Itu yang bikin sedih. Jadi Oke. kayak apa ya? Ya. Oke. Itu Mama kapan kalau boleh? Baru 100 hari. Baru 100 hari. Sorry ya kalau nanyain ini. Aku nggak maksud loh, tapi Lukman orang hebat. Orang tua pasti bangga lah ya dengan apapun yang Lukman punya sekarang, yang capai, walaupun ada nggak adanya di dunia, mereka pasti ngerasain, aku yakin ya. Karena kita, apalagi kamu tulus ngelakuinnya ya untuk keluarga, walaupun Mama sekarang udah nggak ada lagi. Aku yakin di hati ya, di pikiran selalu ada beliau yang nemenin Lukman. Dan kalau Lukman bisa ngomong, mungkin bisa apa ya? Ada hal nggak sih yang ingin disampaikan ke Mama yang belum sempat disampaikan? Jangan sedih. Nggak, mungkin ada sesuatu yang Lukman pengen kasih tetapi belum sempat. Apa itu kan? Bentar. Jadi cuma pengen bilang gini dong. Kalau misalnya si Mama nih ya, Mama bisa denger. Pengen bilang, Mama,
anakmu berhasil. Oke. Udah itu aja. Iya. Cuma mau bilang itu aja. Nggak apa-apa. Lukman harus kuat, ya. Tuhan tuh udah nyiptain, kita dengan masing-masing kekurangan dan kelebihan. Kita sekarang, kamu lihat banyak berkahnya. Mungkin itu yang Tuhan ingin titipkan ke kamu. Walaupun mama udah nggak ada, di situ Lukman, aku yakin ya, Lukman harusnya makin kuat, makin pinter, makin tahu membawa diri, makin nantinya jadi orang yang lebih bijaksana. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu udah sudah jalannya. Benar. Kita harus bersyukur, ikhlas, dan harus makin kuat. Oke? Semangat ya. Makasih loh udah kita ngobrol tadi soal itu. Walaupun aku nggak maksud sama sekali. Nah, tapi ini bisa jadi pelajaran buat banyak orang, Lukman, bahwa nggak selamanya hidup tuh ada senengnya, ada happy-nya. Bener. Ya, ada susahnya. Nanti setelah susah pasti kita happy lagi, bahagia lagi. Iya. Baik, nah kalau bicara mengenai anak muda, oke, udah kita jangan sedih-sedih lagi. Ya. Aduh, Lukman, maafin aku ya. Maafin kami. Lukman, kalau bicara mengenai generasi muda nih ya, kan banyak anak-anak kecil sekarang tuh kalau ditanya cita-cita, Lukman. Oh, Lukman dulu cita-citanya apa sih? Kalau boleh tahu? Dokter. Oke. Kenapa dokter? Karena kebanyakan meninggal karena sakit. Betul. Dan dokter tuh kayak, kalau anak-anak tuh kalau nggak cita-cita dokter, pilot ya, dan ya, tapi kita tahu nggak jadi dokter nggak gampang ya, Lukman. Bener banget. Bicara kemampuan juga sama ya finansial juga pasti, ya. Nah, kalau bicara mengenai cita-cita nih, banyak kan anak-anak sekarang tuh karena ya namanya dunia digital ya, semuanya serba media sosial, pengen jadi YouTuber, influencer, nggak lagi cuman oh ya mau jadi presiden atau apa. Sekarang udah geser nih dikit ya. Menurut kamu nih ya, apa yang harus teman-teman punya ketika memutuskan untuk jadi YouTuber atau influencer? Harus seperti apa nih? Ketika kita, aku mau tekunnya di sini sih, jadi content creator, jadi influencer. Iya, yang menurut Lukman ya. Menurut Lukman ya jangan pernah putus semangat. Karena kan pasti jatuh bangun kayak gitu kan. Betul. Udah abisin aja terus jatuhnya. Sampai nanti tinggal keberhasilannya aja. Kalau menurut Lukman kayak gitu, dan tekunin. Kayak emang pasti ada titik jenuh, tapi tekun aja. Jangan lupa dibarengi sama doa. Oke. Padet, tapi bener. Usaha sama doa. Iya. Kadang kita lupa sama doa loh. Ya, orang-orang banyak usaha, jor-joran segala macam, usahanya yang wah, tapi lupa doa ya. Dan itu salah satu yang elemen penting ya. Lukman, kalau bicara mengenai perubahan ya, di luar dari keuangan, alhamdulillah ya, berkah ya, banyak pemasukan seperti itu. Dan di luar itu, dari Lukman yang dulu sama Lukman yang sekarang, bedanya apa sih? Kalau ada nanya misalnya, bedanya Lukman dulu apa sekarang apa? Kalau bedanya Lukman sama dulu, kalau menurut Lukman ya, kalau dari diri sendiri, ya Lukman gak ada bedanya. Ya tetap aja masih kayak Lukman yang dulu gitu. Cuman kalau dari segi finansial pasti ada perubahannya. Tapi kalau dari pribadi nggak ada, masih tetap Lukman yang dulu. Jadi Lukman yang mungkin orang-orang kenal dulu ya sama aja sebenarnya. Nggak ada yang berubah. Cuman karena kemarin viral doang. Paling cuman kayak ada muncul iklan. Di TV itu doang. Nah, kalau bicara mengenai content creator sendiri ya Lukman ya. Kalau dari seorang, kamu kan sekarang ya tadi bikin konten. Iya. Tapi kamu juga kalau jadi penonton nih, kamu tuh sebenarnya kalau di sosial media suka nonton yang gimana sih, atau suka konten-konten seperti apa sih kalau sebagai penikmat gitu? Berbagi. Iya, lebih suka yang berbagi sih. Karena kayak memotivasi aja, kayak oh iya, ayo kita semua juga bisa gitu, kayak seneng aja gitu kalau nonton yang berbagi karena di luar sana yang membutuhkan itu kayak pemulung, itu kan dia susah banget kan cari uang, apalagi jangan kan uang makan aja susah kan. Nah, konten-konten yang berbagi itu menurut Lukman ya, itu sangat menginspirasi banget. Tapi ya kalau kita belajar juga Lukman, konten berbagi juga harus sumbernya halal loh. Iya. Tapi gini sih menurut Lukman ya, kalau berbagi itu kan kita sebagai penonton kan, tadi yang ditanyakan adalah kita sebagai penonton ya.
kita tuh jangan pandang itu uangnya dari mana gitu. Oke. Yang penting dari seseorangnya. Intinya ya, Iya, maksudnya ya. Mm-mm. Oke. Nah, seseorang itu niat untuk berbagi, dari niat berbagi aja menurut Lukman udah luar biasa. Kalau menurut Oke, Lukman ya. oke. Kalau misalkan dari halal nggak halalnya itu uangnya dikembalikan ke Orangnya itu. Tapi lebih baik lagi Iya, kalau itu halal. emang halal. Halal, bener. Itu lebih bagus lagi. Jujur ya. Jujur. Oke. Nah, kalau bicara follower, kalau nggak salah kalau di TikTok 3,7. Iya, 3,7 juta. Luar biasa. Likes-nya berapa? 66 miliar lah kalau nggak salah. 66. Iya, 66 miliar. 66 juta. atau? 66 juta, iya, Ya, miliar tuh. million ya, million itu juta. Iya. Ya nggak apa-apa, ntar insya Allah 66 miliar ya kawan. Nah itu 3,7 setahun ya? Setahun. Setahun. Heeh. Dan itu 3,7 dulu darinya berapa? 10. Hah? Cuma 10 pengikut. Serius? Serius. Dan kalau ngupload video aja harus WA temen, like video gue dong gitu. Iya. Itu kita banget sih Kring. Like dong, komen dong. Biar rame. Dulu kayak gitu. Dan sekarang gak banget. Dulu tuh dalam waktu 5 bulan tuh follower mencapai 1 juta. Dan Oke. sekarang mencapai 3,7 juta. Oke. Nah kalau bicara tadi 3,7 itu dalam setahun, pas naiknya banyak itu pas kapan? Pas viral yang prank itu? Coba. Jadi naik terus sih. Jadi sebulan itu bisa 100.000, bisa Oke. 200.000 gitu. Oke. Naik terus tiap bulannya. Nggak harus kayak prank, nggak. Oke. Man, kalau bicara mengenai pendapatan nih, ya nggak usah disebutin gimana-gimana. Nggak usah ya? Nggak usah, Iya. jangan. Itu pribadi ya, privacy, nggak apa-apa. Kisaran aja nih. Dari TikTok deh. Dari TikTok doang. TikTok doang, kisaran aja. Berapa? Sebulan ya? Ah, Kurang lebih ya di atas 50. Itu dari TikTok doang. bisa nggak nih yang di depan? Bisa nggak? 50. Iya. Oke, TikTok. Instagram. Kalau Instagram ya di atas 10 lah sebulan. Apalagi dari platform apa Snack ya? video. Oke, split video. Snack video, kalau snack video. snack video Snack di video. atas 30. Oke. Kalau live streamingnya nggak nentu, jadi naik turun ya sekitaran 25. Oke. Naik turun tapi Ya. YouTube YouTube Belum. saat ini belum aktif. belum aktif. Ya belum masuk, udah ada tapi belum diaktifin lagi. Udah, itu doang sekarang. Udah. Belum lagi kan yang visitor, terus casting, syuting, iklan, podcast. Iya. Oh, ini juga ya. Ini mahal ya. Aduh. Logan, Iya. kalau tadi kan dengan pendapatan yang aduh, itu bukan lumayan sih aku mau nyebutnya. Ya emang kalau kita bicara sosial media ya, dengan kita manage yang baik ya, kita bisa manage memang ya emang segitu, kadang bisa lebih lagi. Uang, kepikiran nggak sih punya uang segitu? Dan sekarang tuh kalau yang kamu sebutkan tadi kan, manage-nya memang dibagi-bagi gitu kan, ada pos-posnya. Iya, ya? dibagi-bagi. Aha. Jadi kalau menurut Lukman, kalau misalkan yang anak muda zaman sekarang ya, yang kalian sudah bekerja, Oke. itu lebih mementingkan kayak ini kalau Lukman sendiri, Lukman punya beberapa tabungan kayak tabungan keluarga, Oke. tabungan pribadi. Jadi keluarga sama pribadi harus dibedain ya, buat anak muda milenial zaman sekarang terus dibedain. Yang ketiga, kalau Lukman punya namanya tabungan untuk orang lain. Yang tadi Lukman bilang 2,5% itu adalah harta milik orang lain. Itu nggak boleh, jangan, wajib. Karena kita nggak bakal menjadi miskin atau malah nambah kaya. Itu kata bapak. Tapi emang bener sih kenyataan. Benar. Lancar terus. Ya. Terus yang keempat itu tabungan darurat. Jadi kita nggak tahu nih urgent kayak gimana keadaan, dan ini pasti bakal digunain kayak gitu. Gunain 4 tabungan ini aja tadi Lukman bilang. Ini buat semuanya, nggak cuma anak muda juga sih. Kalau yang Iya benar. iya, jadi kayak udah gede juga nggak apa-apa gitu. Iya, ibaratnya split gitu ya. Iya, Bilanya dibagi-bagi dan ini ngajarin siapa sih? Kalau Bapak. kalau bapak kan tadi kan yang soal ya 2,5%. Yang Kalau lain itu tuh, Lukman sendiri sih. Oke. Jadi kayak mikir aja, oh ini buat jajan, ini buat tabungan, ini buat gaji asisten kayak gitu-gitu semua. Asisten, asik. karyawan. Aduh. Asik. Yo, nggak apa-apa. Man, kan uang banyak nih. Ya alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Apa yang paling mahal dibeli? Ada dah, pokoknya ada. ya. Oke. Pokoknya ada. Rumah ya.
Rumah. Aduh, 22 tahun udah beli rumah. Bangun malah. Bangun. Oke. Ya, bangun lebih murah sih, enakan bangun sih sebenarnya. Sama aja. Enggak, beli tuh kalau beli udah dari perumahan ya, itu aduh harganya lumayan. Ya oke lah. Oke, jadi rumah ya, bangun sendiri. Terus seru ya kalau kita bicara pendapatan. Nih Lukman, kita balik lagi nih. Kalau turning kita ke sebelum viral deh. Ya. Ada hal nggak sih yang Lukman sesali yang mungkin ya pernah terjadi dulu dan nggak bisa Lukman perbaiki gitu? Sebelum viral, ada sih. Apa tuh? Belum bisa bahagiain mama. Oke. Itu nggak bisa dibalikin kan? Iya sih. Mamanya udah meninggal. Benar. Itu paling kadang tuh setiap gajian sebulan tuh nangis pasti. Ya. Ya, nangisnya gini. Dulu pas kerja tuh si mama bilang gini, tuh kan mau nangis lagi. Kita nangis baper banget. Karena tuh kita nangis aja. Aku udah lama juga nggak nangis. Soalnya deket banget sama si mama, deket banget. Iya. Deket banget. Jadi gini, si mama selalu bilang, bagi mama duit gini, bagi mama duit, iya mah gitu. Lu kalau misalkan nanti mama udah nggak ada, lu bagi siapa gitu. Oke. Ya sekarang bener setiap gajian nerima duit banyak, ya Allah mah. Dulu mama suka bilang kalau udah punya duit bagi siapa gitu. Iya. Dan sekarang anaknya ngerasain mama udah nggak ada bagi siapa dan itu yang paling disesali. Oke. Makanya sekarang kalau kita masih punya orang tua, ya aduh. sayangin mau bapak mau ibu. Betul. Sebelum nyesel gitu. Iya. Menurut Man sebanyak apapun harta kalian, sebanyak apapun ya harta dan apapun itu, kalau orang tua nggak ada, nggak bakal kayak biasa aja gitu. Tapi kalau punya orang tua, kita punya harta seberapapun bakal seneng banget. Oke. Lukman sih kayak gitu. Dan kita tuh, Lukman sadar nggak sih mau kita bayar segede apapun ya orang tua tuh nggak akan pernah bisa kita balas ya. Bener. Ya, mau sedunia kita kasih, Iya. belum tentu bisa balas yang namanya kasih sayang orang tua. Aduh Lukman, kamu membuat kita menangis berkali-kali. Karena Kak Juno nahan sebenarnya. Tadi mau nangis cuma udah Lukman aja. Lukman aja. Jangan gawat kalau dua-duanya nangis mah gimana nih podcast ya. Ini tapi sebelum kita pertanyaan terakhir Lukman. Ini aku mau ingat lagi buat teman-teman yang mungkin udah nonton dari tadi, kira-kira quote apa yang terbaik ya yang bisa relate sama cerita dan perjalanannya Lukman sama teman-teman juga. Nanti ada 500.000 untuk 5 orang, jadi masing-masing 100.000 untuk quote terbaik ya Lukman ya. Nanti boleh tulis di kolom komentar aja kira-kira seperti apa quote-nya. Dan Lukman, ya oke, ini oke asik. Panggil aja Kak, karena lu beda setahun kali. Lu dulu gue ya, oke. Tapi gue nggak galak, nggak asik. Man, ini kan sebenarnya dari awal sampai sekarang tuh banyak sih pesan ya. Sebenarnya nggak perlu kita beda juga. Teman-teman yang di rumah pasti yang lagi nonton podcast ini ngerasa nggak sih bahwa dari awal perjalanan kita ngobrol sama Lukman tuh banyak banget hal yang bisa kita bagi, dari mulai kerja keras ya, kelas, usaha, sabar, terus nggak boleh malu sama apapun yang kita kerjain selagi halal, hormat orang tua, ya, berkorban untuk keluarga, hal-hal itu yang bisa kalau aku lihat ya dari obrolan kita. Tapi mungkin pesan dari Lukman sendiri untuk yang lagi nonton, dengar apa yang ingin Lukman sampaikan sebagai seorang yang pernah berjuang dan terus berjuang untuk keluarga. Pesannya ya, pesan buat generasi muda milenial zaman sekarang sih, pertama lebih sayang sama kedua orang tua. Karena kunci keberkahan dan sukses itu ada di dua orang tua itu. Nah, yang kedua, jangan pernah sombong. Apapun jabatan kalian, profesi kalian, jangan pernah sombong. Terus yang ketiga, kalau kalian sekarang sedang bekerja, jadi kayak Lukman nasibnya kayak gitu kan. Bekerja, yang tadi Lukman bilang, gunakanlah uang sebaik-baiknya. Jangan lupa kayak sisihkan uang, beberapa tabungan. Yang terutama sih tabungan pribadi, keluarga darurat, itu aja sih. Aduh, ini pesannya nggak basa-basi tapi yang benar semua ya. Bener banget untuk tadi nabung, orang tua ya, itu juga aduh Lukman makasih loh. Iya, udah Juno membuka hati kakak
dan adik-adik yang nonton semuanya. Dan Lukman, berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia Sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia Sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Dan untuk mendaftar caranya gampang banget. Untuk detail silakan ke www.konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Nah, tadi kita sudah info di awal kalau mau bagi-bagi voucher untuk 5 orang pemenang, dan nanti pemenangnya kita umumkan di minggu depan. Pantengin terus Instagramnya Partai Perindo @partaiperindo. Jangan lupa follow biar tahu semua keseruannya. Dan terima kasih banyak Lukman untuk sharingnya ya, semuanya, cerita-ceritanya, karena luar biasa loh. Jujur Kak Juno surprise dengan cara kamu berpikir, cara kamu menjalankan yang kamu kerjakan itu luar biasa untuk anak seumur kamu. Dan tadi bahwa nggak sombong itu, aduh, itu salah satu hal yang harus kita ulang berkali-kali ke diri kita ya. Kadang kita lupa loh Lukman, kadang kita lupa kalau oh ya, apapun yang kita dapat ini bukan semuanya punya kita. Ada punya keluarga, punya orang-orang di luar sana. Makanya kalau rendah hati itu salah satu kunci untuk sukses. Lukman, tetap semangat ya, apapun yang Lukman kerjakan ya, hidup ya begitulah, ada up and down, ada suka duka, harus tetap bersyukur, tetap ikhlas, dan semoga banyak anak-anak muda yang bisa tergerak untuk tadi berbakti sama orang tua, untuk keluarga, untuk bangsa dan negara, komunitas, segala macam. Lukman, sukses terus, semangat ya. Semangat. Harusnya bawa cilok nih. Ya. Nyanyi dong dikit, kayaknya bisa nyanyi dangdut dikit ya. Dikit ya. Nyanyi dangdut. Apaan? Ya, tadi kan sempat gimana? Pecah 1000. Ya gimana tuh? Ya, gue nggak tahu. Dia next aja. Pecah 1000. Ya udah deh kalau Lukman nggak mau, baik. Terima kasih Lukman. Ya, dan terima kasih teman-teman yang sudah nonton hari ini. Terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia Sejahtera. Saya Arjuno Syaputra dan Lukman Nurja. Sampai jumpa, Bob. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengarkan gema, nyatakan persatuan. Oleh Perindo, jayalah Indonesia.